Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoanya menggunakan suara ya. Silahkan berdoa. Oke, selamat pagi. Hari ini kita pembelajaran sosiologi lagi, ya. Sekarang hari apa? Rabu ya. Oke, sebelum kita mulai, kabarnya gimana hari ini? Sehat semua? Sehat ya, sehat ya. Semoga sehat semua, nggak ada yang sakit atau gimana. Dan ya, walaupun sekarang udah mulai hujan-hujan lagi, semoga kalian nggak ada yang nanti pulang hujan-hujanan, karena kalian biasanya kalau pulang nggak pada pakai mantel ya. Nah, tolong belilah ya. Ada berapa sih? Murah kan ya? Tapi dulu saya pernah ada kakak kelas kalian, Pak, malu Pak pakai mantel, kayak tukang ngarit apa gimana dibilangnya. Lah ya nggak apa-apa lah ya, yang penting kalian nggak sakit dan nggak kenapa-napa gitu. Dan mungkin tambahan, walaupun di Salem itu jarang yang pakai helm, ya kalau bisa ada yang pakai helm ya. Karena kepala kalian tuh kalau kena aspal, ya insya Allah pecah gitu ya, atau lecet lah ya. Iya dong, apalagi yang jalan sini, dari sini sampai ke Brak apa ya, itu kan banyak lubang-lubang tuh. Coba aja ya, nanti tutorial lagi naik motor, ya, terus menjatuhkan diri pas lagi ada lubang. Nah, insya Allah kepala kalian itu akan lecet lah ya. Atau mungkin nanti ke lindes truk yang bawa kayu, nah, pasti bakalan pecah kan ya. Makanya untuk jaga-jaga kalau bisa pakai helm. Walaupun memang budayanya banyak yang nggak pakai helm ya. Kemarin ada yang ke Majenang aja, dari Majenang, dari sini ke Majenang, saya ngikut dari belakang, helmnya tuh ditenteng gitu ya, pegang gitu. Nah itu ada. Terus ada juga yang dari farmasi, orang dari sini, setiap hari saya papasan, dari farmasi sampai ke Majenang, dari Salem ke farmasi, itu nggak pakai helm ya, perempuan, dan mukanya tetap itu ya, tetap aman-aman aja gitu ya. Maksudnya nggak kena asap truk atau gimana ya. Kalau saya pakai helm pun mukanya rasanya jadi udah hitam, makin hitam gitu lah ya. Nah itu nggak tahu itu tekniknya gimana tanpa pakai helm, tapi wajahnya masih glowing aja itu. Ada pernah lihat mungkin anak farmasi perempuan tuh pakai motor apa ya? Pajio ya, nah betul. Itu sampai setiap hari papasan sama saya itu nggak pakai helm. Hujan-hujan pun dia nggak pakai helm, cuma kedip-kedip kayak gitu. Tetap wajahnya mah meling-meling aja itu. Keren, nggak tahu gimana caranya. Tapi kalau bisa ya pakai helm gitu ya, biar aman lah. Karena kepala kita itu kalau misalnya tangan patah, kita masih hidup. Coba leher atau kepala pecah, bisa hidup nggak kira-kira? Nah ini memori kita di sini kayak laptop, HP itu, memorinya tuh ada di sini sama itu. Jadi kalau memori laptop rusak, ya udah nggak bisa nyala. HP memorinya udah nggak bisa, ya udah. Jadi sama aja kayak manusia ya. Oke. Kemudian, sebelum kita mulai lagi ke depannya, saya pengen sedikit membuat kalian lebih tenang. Walaupun saya sekarang juga udah lebih tenang sih ya. Ya, biasanya agak lebih aktif, sekarang kayaknya lebih tenang, mungkin karena dapat ilham gitu ya, dari mana gitu ya, saya nggak tahu ini ya, tiba-tiba anteng itu tenang gitu. Saya kalau pembelajaran kayak gini semua kayaknya nyaman gitu ya, nyaman, tenang gitu, nggak ada yang tiba-tiba ngobrol sendiri jerit-jerit gitu ya. Nah ini sangat sangat
sangat saya idam-idamkan gitu ya. Semoga kedepannya bisa kayak gini ya. Walaupun ya ilham itu nggak datang ya. Sekarang mungkin lagi ada ilham gitu ya. Entah ilhamnya lagi di pojok sana gitu ya. Nggak tahu gitu ya. Tapi intinya sekarang lagi anteng lah. Nah, saya pengen membuatkan lebih anteng lagi. Ini ada sedikit teori sebenarnya di dalam dunia pendidikan. Namanya stop ya. Jadi saya pengen menerapkan metode ini ke kalian. Caranya kita mulai ya langsung aja. Caranya mungkin hampir saya kayak hipnotis gitu, tapi ya karena saya bukan Deddy Kobuzer ya, jadi nggak bisa gitu sekalian ya. Tapi mungkin ya sedikit kayak mirip-mirip lah gitu ya. Semoga bisa sedikit bermanfaat lah. Oke, coba sekarang duduk dengan posisi nyaman, senyaman mungkin, duduk dengan senyaman mungkin. Kemudian santai gitu ya, jangan mikirin pacarnya dulu ya. Duduk senyaman mungkin, rasakan tempat duduk kalian ya, rasakan tempat duduk kalian. Tangan boleh di paha kalian. Kalau ada meja di meja aja. Kalau yang ada meja itu nggak ada meja ya. Nah itu boleh di paha. Kalau yang ada meja di meja kalian, santai. Kemudian hilangkan pikiran. Masih hilangkan pikiran. Nanti kalau nggak punya pikiran ya. Pikirannya ditenangin dulu, tenangin. Masalah-masalah tugas apapun dihilangin. Kemudian mulai pelan-pelan nutup mata kalian. Pelan-pelan aja ditutup matanya. Ayo ditutup semua. Nggak akan saya kasih prank atau gimana ya. Tutup. Pelan, tutup. Ya. Kemudian tenangin pikirannya. Nggak usah mikirin apapun yang mungkin masalah atau mungkin sedang ada masalah keluarga, mungkin ada yang punya masalah dengan pacarnya, atau ada masalah dengan temennya, dihilangin, atau masalah apapun lah, dihilangin semuanya. Tenang, dirilekskan, dibuat nyaman. Kemudian perlahan ditarik nafasnya, pelan-pelan dari hidung, keluarkan juga pelan-pelan dari mulut. Kemudian lagi tarik pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Keluarkan juga pelan-pelan. Nah, sekali lagi, ditarik lagi, rasakan angin yang masuk ke hidung kalian. Keluarkan juga pelan-pelan dari mulut kalian. Nah, tenang. Nggak usah pikirin nanti ada ulangan atau apapun. Nikmatin hidupnya aja, nikmatin hidup. Mumpung masih muda, dinikmatin. Belum ada masalah-masalah yang kompleks, nikmatin. Tenang, dan buka mata kalian pelan-pelan saja. Oke. Nah, oke ya. Ya, terima kasih tepuk tangan kalian. Nah, ya. Tapi nggak ada hipnotis ya, tiba-tiba tak gitu ngomong sendiri nggak ada ya. Ya intinya tujuannya biar kalian tenang, mungkin berangkat ke sekolah tadi rusuh di jalan, ada hujan atau tadi ada satpam atau mungkin gimana yang kalian takut karena mau telat dan lain sebagainya ya. Itu hilangin semua. Udah pokoknya tenang, pembelajaran fokus, niatkan untuk mendapatkan sesuatu hal di sekolah ini ya. Oke, lanjut. Dulu kita pernah buat kesepakatan kelas, jadi nanti saya ingin bahas lagi. Yang pertama, kesepakatan kelas yang kita buat, yang penting yaitu jangan menggunakan HP tanpa pendampingan saya. Jadi nanti HP-nya tolong diletakkan aja, tapi jangan WhatsAppan. Ya, tadi kita jangan pacaran, jangan WhatsApp dengan pacarnya atau dengan siapa. Kecuali yang penting ya, kecuali penting dan urgent boleh itu. Tapi kalau enggak ya jangan digunakan dulu. Kemudian jangan berisik ya. Ini nih tenang banget, enak banget ini. Udah bisa ngeliat sawah, tenang. Ini kelas yang nyaman banget. Udah nanti mungkin ada bau gorengan gitu ya. Nah, nikmat banget gitu ya. Nah, pokoknya tenang. Jangan berkata yang kedua jangan berkata kasar ya. Jangan hewan-hewan keluar semua di sini, jangan ya. Walaupun kalian ngomong sama temennya gitu, temennya mungkin kalian membayangkan temennya wajahnya kayak hewan tertentu gitu ya. Jangan disebut gitu ya. Misalnya, oh kamu hewan ini, jangan gitu ya. Udah ditahan dulu, tahan dulu gitu ya, tenang gitu.
Kemudian misalnya kalian emosi sama teman juga jangan ngeluarin kata-kata kasar. Pokoknya jangan menggunakan HP tanpa pendampingan, jangan berisik, jangan berkata kasar. Itulah disiplin positif yang paling penting lah di kelas ini. Dan memperhatikan, ya. Oke. Kemudian saya ingin tanya, materi kita sebelumnya apa ya? Oke, materi yang sebelumnya kita pelajari adalah tentang gejala sosial. Gejala sosial itu tentang masalah ya. Kemarin contoh-contohnya udah saya kasih tahu. Intinya segala macam masalah-masalah di masyarakat itu bisa dikategorikan sebagai gejala sosial atau fenomena sosial. Fenomena alam sosial ya. Kita bukan biologi di sini ya, kita sosiologi, membahas tentang sosial atau masyarakat. Oke. Nah, untuk hari ini, materi yang kita akan pelajari adalah materi yang sudah bisa kalian lihat di depan, di proyektor. Nah, ini materinya tentang tindakan sosial, ya. Materinya tentang tindakan sosial. Nah, nanti, hari ini kita akan mempelajari ini, kemudian manfaatnya apa? Kita mempelajari tindakan sosial. Nah, dari kata-kata tindakan lah. Kalian tahu apa itu tindakan? Hah? Perbuatan. Ya, tindakan bisa perbuatan yang kita lakukan atau perilaku, ya. Nah, jadi manfaatnya apa sih mempelajari tindakan sosial? Ya, kita bisa mengetahui perilaku kita baik atau tidak di masyarakat. Tindakan kita sesuai atau tidak di masyarakat. Karena kadang-kadang tindakan kita itu akhirnya memunculkan sebuah masalah. Kalian coba noyor kepala temennya. Nah, jadi masalah nggak? Masalah. Atau mungkin kalian misalnya, cobalah tindakan yang negatif nih ya, lebih ekstrim lagi. Tolong jotos kepala temennya gitu. Nah, itu jadi masalah nggak? Masalah kan ya. Itu jadi kita mempelajari ini manfaatnya, kita tahu apa yang kita harus lakukan di masyarakat, perilaku yang baik itu gimana gitu. Ya kayak tadi di sekolahan kalau kalian bertindak misalnya kayak di lingkungan teman-teman, misalnya ngomong kata-kata kasar, tindakannya positif apa negatif itu? Negatif kan ya, yang ngomong hewan ini gitu kan ya. Nah, tapi kalau kalian misalnya di sekolahan tahu kalau di sekolah tindakannya harus seperti apa, harus kayak gini, anteng, tenang, nah berarti kalian sudah bisa memahami tindakan sosial. Nah, materi-materinya bisa dilihat di sini ada banyak banget lah. Nanti saya tampilkan materinya juga, singkat aja, karena nanti udah ada kelompok satu yang akan menjelaskan tentang materi tindakan sosial ini. Oke, bentar ya, ini ya alatnya gimana nih? Kegeser langsung burus ya, kayak TV zaman dulu ini. Kan nggak pernah ya ngalami TV yang kecil-kecil kayak gini. Nah ya, lahir tahun berapa sih? 2000 berapa kalian? 2008. Udah MotoGP itu ya. MotoGP itu dulu awal 2007 tuh ada yang Valentino Rossi dan teman-temannya. Oke, kemudian sebelum saya tayangkan materi-materinya selanjutnya ke sini dan tugas-tugasnya apa hari ini, saya pengen sedikit nambahin motivasi sedikit dengan analogi. Pembelajaran itu layaknya kayak kalian suka dengan seseorang. Kalian kalau suka sama lawan jenis, kalian akan mencari tahu nggak apa yang mereka suka, apa yang mereka gemari, makanan apa yang mereka suka, dan lain sebagainya. Pasti akan nyari itu semua kan ya. Tapi kalau nggak suka, bodo amat dong. Iya kan ya? Kalian misalnya ada cowok nih, yang cewek-cewek ya, ada cowok. Kalian nggak suka sama cowok itu, apakah kalian akan mencari tahu makanan kesukaan cowok itu? Enggak. Tapi kalau cowok itu yang kalian suka, pasti kalian akan cari tahu apa yang mereka suka. Gitu. Sama kayak pembelajaran, jadi kalian berangkat ke sekolah, kalau memang cinta dengan pembelajaran yang kalian lakukan, kalian akan mencari tahu sendiri. Ya, sosiologi itu apa sih? Misalnya sosiologi itu apa? Sosiologi mempelajari apa itu?
Tapi kalau kalian nggak suka sama pelajaran, akan gimana? Bodoh amat kan ya? Iya. Misalnya tadi ada cowok lagi yang kalian nggak suka, dia cerita sama kamu, aku suka nasi goreng gitu. Kamu nggak suka sama cowok itu, peduli nggak? Peduli amat nggak sama suka nasi goreng? Ya gitu. Sama halnya kayak pelajaran. Kalau kalian nggak suka sama pelajaran sosiologi misalnya, mau saya kasih tindakan sosial, gejala sosial, udah amat gitu akhirnya. Nah itu ya. Jadi mungkin kedepannya niatkan ke sekolah untuk hal-hal yang kalian sukai gitu. Kalau kalian sukai pasti akan kalian pelajari. Apakah harus suka semua? Enggak. Kalian di sini ada yang suka olahraga, ya udah cintai olahraga. Kalian di sini ada yang suka fisika, ya cintai fisika, cari tahu semua. Tapi karena di sini kalian dapat semua sosiologi, matematik dan sebagainya, walaupun nggak suka sosiologi, ya tolong diikuti saja gitu ya. Walaupun kalian nggak cinta gitu ya sama sosiologi, nggak sayang sama sosiologi, nggak apa-apa gitu. Tapi ikuti aja. Karena di teori tindakan sosial nanti ada yang namanya dramaturgi, berpura-pura. Ya udah kalian pura-pura aja. Misalnya ada cowok yang nggak kalian suka, tapi ngasih tahu kalau dia suka nasi goreng ya, oh iya suka nasi gorengnya, oh enak tuh nasi goreng gitu. Nggak mungkin kan, bodo amat apa sih, mau makan nasi goreng kayak mau makan apa kayak, gitu ya. Enggak lah, jangan kayak gitu kan ya. Nggak sopan ya kalau kayak gitu ya. Tapi kita pura-pura aja. Oh iya, suka nasi goreng. Oh yang di sana ya. Oh iya, udah bagus. Gitu. Tapi kalian nggak mau tahu gitu. Ya, itu dramaturgi namanya. Berpura-pura aja nggak apa-apa. Ya. Jadi misalnya kalian nggak suka sosiologi ya berpura-pura aja perhatian gitu. Tapi kalau yang suka, ya udah silakan kalian eksplor, cari tahu sosiologi itu apa. Ya. Jadi nggak harus semuanya kalian sukai. Kalau kalian sukai, pacarnya banyak kalian ya. Cari satu aja lah. Kayak saya, pacar saya sosiologi gitu. Kalian besok pacar kalian terserah siapa itu. Mau pacar kalian olahraga, mau pacar kalian fisika, biologi, dan lain sebagainya itu terserah. Besok kelas 11 kalian milih mata pelajaran pilihan, nah itu cari pacar kalian yang sesuai dengan kalian. Jangan cari yang teman kalian ikut gitu ya. Kadang-kadang circle kalian, ini circle misalnya ya. Karena ini ambil fisika semua, walaupun nggak bisa ngitung, masuk fisika gitu. Nanti kalian puyeng gitu ya. Suruh ngitung, mana ini ya? Nah itu. Jadi kalian cari yang kalian suka. Ya. Oke, itu sedikit analogi saya. Kemudian sekarang silakan langsung berkelompok ya. Langsung berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin saya udah bagi kelompoknya dan saya udah mendelegasikan kelompok 1 yang sudah saya kasih materi ini sebelumnya untuk menjelaskan kepada kalian tentang materi tindakan sosial. Jadi di sini saya nggak akan jelaskan karena saya udah meminta tolong pendamping dari kelompok 1 untuk menjelaskan ke kalian. Kenapa sih harus pakai kelompok 1 dan sebagainya? Karena saya anggap kalau teman kalian yang menjelaskan itu akan lebih enak. Jadi kalian kelompok 1 boleh menjelaskan pakai bahasa Sunda, pakai bahasa kalian lah, yang enak gitu. Kalau bertanya, tanya aja, kan ke temen. Nah, kalau sama guru mungkin mau tanya, takut salah, tanya apa, nanti kalian buat kelompok, ada kelompok 1-nya. Kalau ada yang bingung, ditanyakan ya. Nah, ini benar-benar kelompok 1 tolong dijelaskan ya, benar-benar dijelaskan detail. Nanti kelompok yang kalian dampingi jangan sampai kebingungan pas nanti saya tanya-tanya atau pas nanti presentasi ke depan ya. Oke, silakan langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Di sini kelompok 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kelompok yang 2 agak maju ke depan. Silakan langsung melingkar. Agak maju ke depan sini nggak apa-apa. Mungkin di sini ada, nah nih. Kelompok 3 agak mundur ke sana, nggak apa-apa, agak mundur. Kelompok ini agak maju sini aja, agak maju sini. Sini nih. Sini boleh lah, sini lah. Di samping saya nggak apa-apa. Sini. Nah. Ya, bagus. Betul.
Dikasih jalan ya buat saya nanti ya kalau berkeliling. Jangan sampai nggak ada jalannya. Ya, dikasih jalan. Ini agak mundur, boleh ya? Gimana? Udah lanjut ya, nanti buat ya. Nah. Oke, kalau udah silakan langsung duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ini semua. Bentar. Biar rapih. Nah ya, oke. Udah duduk ya, oke. Minta tolong yang udah pada duduk, saya jelaskan mekanismenya lagi. Intinya nanti kelompok 2, 3, 4, 5 dijelaskan materinya lagi oleh kelompok 1 ya. Kelompok satunya mana? Angkat tangan semuanya. Ya, oke. Kelompok 1, oke. Kelompok 1 ya. Ini kelompok satunya mana? Oke ya. Tolong kelompok 1 jelaskan lagi materinya sedetailnya. Teman-teman yang didampingi tolong buka buku tulisnya, dicatat lagi apa yang dijelaskan oleh kelompok 1. Kemudian dipersiapkan presentasinya. Ya. Presentasinya dikirimkan ke saya nanti WhatsApp, nanti saya bakalan tampilkan di proyektor. Nanti tolong delegasikan 2 orang khusus yang untuk membacakan atau menjelaskan. Teman-teman yang lainnya maju, cuma nanti mendampingi saja. Nanti kan ini proyektor nih, ya yang lain teman-temannya di sini lah ya. Nanti yang 2 orang menjelaskan di sini gitu. Nanti kalau ada nanti kan ada pertanyaan, 2 pertanyaan, nanti boleh diskusi dengan teman-teman yang di sini. Jadi teman-teman yang di sini nggak nganggur ya, nanti diskusi pertanyaannya, menjawab pertanyaan gitu ya. Cuma kenapa nggak harus semua yang presentasi? Karena pengalaman saya kalau semua tuh, ayo baca, ayo, saya baca mana ini? Nah gitu kan ya, bingung ya. Mending 2 orang aja sekalian biar jelaskan PowerPoint atau Canva yang kalian presentasikan, gitu ya. Kemudian sebelum kalian berkelompok, saya tampilkan sedikit materinya, bisa lihat ke depan. Tindakan sosial. Nah, ini pengertiannya. Intinya pengertiannya itu bisa kalian lihat. Bisa dibaca bareng-bareng mungkin pengertiannya. Tindakan sosial. Oke, berhenti di sini aja nggak apa-apa nih. Mempertimbangkan reaksi orang lain. Jadi tindakan kita yang harus berpengaruh sama orang lain. Udah, basicnya itu tindakan sosial ya. Yang sumbernya adalah subjektivitas. Nanti kelompok 1 jelaskan tuh subjektif itu apa, bedanya dengan objektif. Kemudian ada jenis-jenisnya. Nah ini yang menjadi pokok, nanti kan saya akan tampilkan foto atau permasalahan. Kalian tentukan foto itu termasuk tindakan rasional instrumental, afektif atau tradisional gitu. Nah, nanti yang dipresentasikan itu materi ini, pengertian, kemudian ini, yang pas jenis-jenisnya nggak usah semuanya, satu aja yang kalian dapatkan itu. Misalnya tadi gambar nomor 1, Pak itu ternyata tindakan rasional instrumental. Ya udah, satu aja sama fotonya dan dijelaskan. Kenapa kamu milih tindakan rasional instrumental dari foto yang kalian dapatkan itu. Nah, jadi nggak usah semua. Nah, ini ciri-ciri boleh semuanya nanti dipresentasikan. Teori juga boleh, semuanya dijelaskan. Nah, ini mau yang mana terserah. Ini mah semuanya lah ya dijelaskan. Bentuk bentuk nggak usah. Bentuk besok pertemuan yang akan datang aja, nggak apa-apa. Kita lanjut. Ini juga nggak usah. Nah, ini tugasnya. Nanti kalian memilih satu foto, ya,
Saya udah bukan memilih sih, saya udah bagi satu foto dan kalian tentukan merupakan jenis tindakan sosial apa. Kelompok 2 dapat yang ini, ada anak lagi belajar. Semoga kalian kalau belajar gini ya, senyum gitu ya. Jangan merengut ya, ini kayaknya pada merengut nih. Tenang, tenang. Jangan tegang-tegang ya. Nikmati gitu. Kalau kalian ketemu pacar kalian kan senyum-senyum kan ya. Atau gebetan kalian, ya gitu kan ya. Ya gitu contohnya. Jangan malah merengut, nanti gebetan kalian nggak suka nanti. Yang kedua, sholat di sini. Ini mayoritas agamanya Islam nggak? Ada yang Kristen Ortodok gitu? Nggak ada. Atau ateis, ada ateis? Nggak ada ya. Kalau ateis kan nanti nggak cocok dengan foto ini masalahnya. Karena ateis nggak punya agama. Ya ini jadi mayoritas Islam, saya kasih gambar ini untuk kelompok 3. Tentukan jenis tindakan apa ini. Ya. Kelompok 4, nah ini ada bapak-bapak lagi gotong-gotong sayur-sayuran. Ini budaya kita. Jadi tindakan apa yang bapak-bapak ini lakukan? Pilih jenisnya. Nah ini budaya kita, nanti biasanya itu rebutan. Kalau mereka dapat yang paling atas, biasanya itu akan terwujud keinginannya. Jadi biasanya ini kalau udah di apa ya, keliling, ditaruh, nanti masyarakat boleh rebutan, ngambil. Yang dapat paling atas, apapun keinginannya biasanya diwujudkan. Dan terakhir, ini mungkin kelompok 5 cocok banget. Ini adalah masalah kita bersama, apalagi kalian Gen Z ya. Sekarang ada Gen lagi ya, Gen apa? Gen Halilintar nggak ada. Gen Alpha ya. Gen Alpha itu tahun berapa lahirnya? 2012. Nah, itu anak apa sekarang? SD apa ya? SMP? SD ya. Kalau kalian Gen Z ya. Kalau saya milenial gitu ya. Nah, masalah-masalah anak muda kayak kalian Gen Z atau Alpha itu biasanya tuh baperan ya. Kayak gini lah ya. Tiba-tiba diputusin pacar langsung nangis. Temennya ada yang toksik sedikit nangis, sedih, tertawa, atau mungkin dapat pacar ya mungkin bucin-bucin banget gitu ya. Nah itu termasuk tindakan mana ya, kelompok 5 ya. Ini relate lah dengan kehidupan kita bersama. Gitu ya. Terus saya ingin tampilkan sedikit video, satu lagi terakhir video. Tuh saya belum buka nih. YouTube. Tindakan sosial. Oke, ini diperhatikan ya. Ini penjelasan sedikit lagi sih. Yeay, akhirnya aku bersama keluargaku pergi mudik ke rumah kakek nenek. Rasanya senang sekali. Setelah sekian lama, akhirnya momen mudik lebaran telah tiba. Wah, ramai sekali ya jalanan ini. Suasananya ramai lancar. Pasti orang-orang juga mudik. Kalian juga mudik kan? Nah, kegiatan ini bisa disebut sebagai tindakan sosial. Kira-kira tindakan sosial tipe apa ya? Oke, daripada kelamaan, yuk ikut bersamaku belajar mengenal tipe-tipe tindakan sosial. Nah, dari kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas mudik yang terjadi pada momen-momen tertentu bagi masyarakat Indonesia merupakan contoh tindakan tradisional. Karena orang melakukan mudik sebagai sebuah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Ketika di perjalanan mudik, aku melihat ada sekelompok orang yang melakukan penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam. Nah, kegiatan tersebut termasuk contoh tindakan rasional berorientasi nilai. Sebab menolong sesama itu secara umum memiliki nilai baik, yakni rasa kepedulian terhadap penderitaan yang dialami saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Oh iya, pada bulan kemarin aku lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi di kampus ternama di kotaku. Aku telah memperhitungkan berbagai aspek sebelum memutuskan untuk mengambil program studi apa, di perguruan tinggi mana, bagaimana daya saingnya, dan lain-lain. Nah, kegiatan tersebut merupakan contoh tindakan rasional instrumental. Sebab
Aku telah memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. Eits, ada satu lagi nih, tindakan afektif. Apa itu afektif? Afektif berarti perasaan atau emosi. Tindakan ini muncul karena adanya perasaan atau emosi. Itulah sebabnya tindakan sosial ini lebih berupa reaksi spontan. Contohnya, seperti ungkapan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya dengan memeluk atau menciumnya. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Oke, di situ ada contoh lain dari jenis-jenis. Tadi ada mudik, kemudian tadi ada yang memilih jurusan gitu. Kemudian ada yang terakhir kayaknya tadi kasih pelukan gitu ya. Itu adalah afeksi. Kalau yang tadi mudik itu tradisional dan sebagainya. Nah, contoh yang kalian nanti pelajari juga banyak lah, yang nggak cuma yang saya contohkan atau yang dari gambar-gambar yang tadi saya tampilkan. Contoh tindakan sosial dari jenis-jenisnya tuh banyak sekali. Jadi nggak, ini cuma menjadi apa ya, yang saya tampilkan di sini, yang poin-poin ini ada yang nangis, ada yang ini bapak-bapak sambil senyum senyum ya bapak-bapaknya, agak merengut ya. Kayaknya mungkin lapar kali ya. Nah ini contoh, salah satu contohnya aja. Tindakan tradisional banyak tadi, kayak ada mudik dan lain sebagainya, banyak lah. Kemudian ini nggak cuma sholat juga ya. Kadang-kadang sosiologi itu nggak kayak matematik ya. Satu tambah satu tuh harus satu jawabannya. Kalian, saya kasih materi tindakan sosial, contohnya tuh banyak banget. Karena pengalaman saya di kelas-kelas yang lain, saya teman-teman kalian suruh presentasi, contohnya tuh yang saya jelaskan gitu. Nah, tolong contohnya yang lain aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau saat ini kan saya tentukan, nah ini, jadi kalian tetap harus fokus ke yang dalam foto-foto ini. Gitu ya. Oke, karena sudah saya sedikit kasih materi, tapi saya belum jelaskan secara detail, yang jelaskan secara detail kelompok 1, tolong sekarang langsung bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing, dan kelompok 1 tolong menjelaskan materinya dan mempersiapkan bersama-sama bahan untuk presentasinya ya. 20 menit dari sekarang, silakan dimulai ya. Oke. Oke, sama boleh minum ya. Kalau makan jangan ya, minum boleh ya. Kalau ada yang haus itu, takut pingsan nanti saya bingung ya. Sorry terakhir. Kalau udah selesai presentasinya, kirim ke WhatsApp ya, grup WhatsApp. Biar nanti bisa saya presentasikan. Silakan sambil mencatat teman-temannya. Konteks hubungan sosial. Ini ciri-ciri. Di definisi yang ditanyakan deh. Ya, kayak ditanyakan deh. Dina definisi. Dina ciri-ciri tindakan sosial. Aya tilu ciri-ciri tindakan sosial. Kaiji mengandung makna subjektif yang ditunjukkan lewat aktivitas atau tindakan nyata. Tindakan sosial selalu memiliki makna. Kita tindakan sosial teh boga tujuan tertentu atau makna tertentu anu dilakukan kurang. Jadi orang melakukan sesuatu teh itu teh boga tujuan gitu.
Kedua, ciri-ciri tindakan seksual mengandung makna tunjukkan lewat aktivitas atau tindakan nyata. Contoh makna sebuah stigma dia menilai yang kita sukai. Nah, jika misal ya pentas seni kita teh ya tidak wilayah ya Sumatera, Jawa, Jawa itu misal orang teh orang Jawa ini terus menilai yang kita sukai berarti orang teh pilihnya sebagai orang Jawa dia pilihnya Jawa. Terus misal pan ada di KBBI masuk ada objektivitas ini, ada objektivitas menilai yang sesuai fakta. Jadi 3 juri teh ngumpul terus dipilih paling ada teh noni sesuai tanah. Yang kedua terpengaruh oleh situasi di sekelilingnya. Contohnya kayak ada satu anak yang merokok tapi di saya yakin kalian pernah mengalami hal tersebut, entah itu di SMP atau di SMA sekarang ini, tapi mungkin kan kalau di SMA itu lebih ketat, jadi ya sedikit lah kemungkinannya untuk ada yang bolos. Nah lanjut, yang kedua itu ciri-ciri. Di sini itu ciri-ciri ada 3. Yang pertama itu mengandung makna subjektif. Nah di sini itu yang ditunjukkan lewat aktivitas atau tindakan nyata. Yang kayak kita suka ini. Apa yang mereka suka ya? Ya kayak yang menarik kan. Ya, jelasin. Nah, kayak yang menarik itu ada 3, yang dari Sunda, Jawa, terus sama Papua. Nah, kita itu kan dari Sunda nih. Nah, otomatis kita lebih suka kayak lebih ke Sunda kan. Terus kita tuh kayak menangin yang Sunda. Padahal yang narinya itu lebih bagus dari Papua gitu. Terus di sini ada juga yang objektivitas, dinilai sesuai nyata. Nah, itu kan kayak yang aku bilang itu yang Papua itu lebih bagus, terus kita menangin yang Papua gitu. Ya jadi sesuai kenyataan kita menilainya tidak dengan sesuatu kan segitu memiliki makna bagi orang lain dan juga bagi kita. Lanjut ke berawal dari subjektivitas melahirkan tindakan nyata. Yang kedua, berawal dari subjektivitas melahirkan tindakan nyata. Artinya perilaku seseorang yang sesuai apa yang diinginkan dan dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain. Misalnya seseorang ingin membeli produk sesuai dengan kebutuhannya. Nah, meskipun ada yang diinginkan ya, kayak dewek, nah kan itu karena mah lebih pokok. Kita berarti mendorong dalam hal tersebut kita kan membeli barang yang dibutuhkan. Jadi siga mendorong ini juga seseorang misalkan jika tadi kalau hayang sesuatu kebutuhannya itu ada membutuhkan dorongan, kita kan dorongan. Oke, jangan lupa ya PowerPoint-nya atau Canva-nya ya dikirim ke WhatsApp. Coba saya cek gimana?
Bebas, mau link Canva-nya mau udah di-download juga boleh gitu. Ya, nanti saya tampilkan di depan. Coba saya lihat apakah udah ada yang ngirim. Oke, udah ada 2 yang ngirim. Terima kasih. Ada ini kelompok berapa ya? Saya lihat. Ini kelompok berapa ya? Tio? Hah? 3 ya? Oh, ini kelompok 3. Oke, udah. Mantap, nanti dipresentasikan ke bagian foto yang ini ya, yang sholat ya. Oke. Oke, nanti dipresentasikan, dijelaskan. Terus ini ada lagi kelompok berapa ini? 5. Oke. Kita lihat kelompok 5. Oke. Bagus-bagus banget, keren. Oke, ke bagian yang foto yang kedua. Oke, sip, bagus. 3 sama 5, berarti 2 sama 4. Ditunggu ya, 2 sama 4 ditunggu. Oke, waktu normal 5 menit lagi. Silakan dipersiapkan. Boleh dong. Ada yang mau kamar mandi, boleh silakan kamar mandi ya. Kan yang jenis-jenis tindakan sosial ada langsung buka hiji langsung didebatkan KB dan nama KB udah disebutkan terus mungkin ketara dijelaskan per halaman gitu sudah sampai edit deh. Udah ya, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Aman ya? Oke, disiapkan ya 2 orang yang presentasinya ya. Ini yang dijelaskan cuma yang ini aja. Iya, yang lainnya dibacakan aja. Masanya ya semuanya tindakan sosial dibacakan aja jenis-jenisnya. Nah, kamu kan kebagian ini, fokusnya ke yang ini aja. Kenapa kamu milih ini yang sholat termasuk tindakan apa ini? Berorientasi nilai. Ya, itu jelaskan. Kenapa kamu memilih jenis tindakan berorientasi nilai gitu ya. Jadi teman-temannya yang 2 orang itu jelasin itu. Ya. Tapi yang lainnya dibaca aja. Nggak apa-apain. Tindakan tradisional. Ini nggak usah nih, nggak usah nih. Yang afektif dari yang lain nggak usah lah, nggak apa-apa. Dari atas sama yang sampai jenis aja, ya. Karena ini kan ini tugasnya kelas lain, kelompok lain, ya. Langsung nanti. Kalau ini sih Pak, Nah, teori ya. Jelasin. Ya nanti dibacakan aja. Kan ini kan udah hasil diskusi kalian kan ya. Oke, jadi yang 2 orang yang penting bacain aja gitu ya. Simple. Jelasin sedikit gitu. Terima kasih. Ada lagi? Oke, mantap. Yuk. dari pernikahan antara suami dan istri terus ini adalah anaknya akan berpengaruh banget sama mental ya benar jadi si anak itu tuh mikir bahwa buat apa sih aku ada di dunia ini orang tua aku juga tidak mengharapkan aku ada di sini gitu kan jadi itu yang mendorong si anak itu untuk melakukan perbuatan yang bunuh diri yang tadi terus kayak apa ya yang sayat tangan itu kan suka ada tuh ya biasanya itu dari keluarga juga apalagi yang paling mempengaruhi itu dari keluarga terus ada yang dari teman nih yang bullying kan di sini tuh ada tindakan bullying terus
sebenarnya itu tuh nggak boleh ya. Nah, sebisa mungkin kita tuh jangan melakukan tindakan tersebut gitu loh. Karena kan kita tidak tahu si anak itu di keluarganya tuh kayak gimana. Nah, apalagi ditambah dibully gitu kan, di keluarganya udah dikucilin, terus ditambah lagi temennya sama iya dibully kan tambah-tambah masalahnya. Jadi ya benar sebisa mungkin kita tuh merangkul teman kita, ya jangan bully lah, karena kita juga harus memikirkan orang lain, jangan egois gitu. Kalau misalkan kalian egois, ya pasti orang lain juga memperlakukan kalian seperti itu. Sebisa mungkin kita tuh jangan melakukan bullying. Kalau misalkan kalau misalkan di lingkungan kalian ada tindakan seperti itu, ya kalian cegahlah. Misal kayak ngomong nih sama yang pembuli ini, ya kenapa sih kamu bully? Jangan bully. Kamu harus melihat orang yang kamu bully, kan kamu nggak tahu kehidupan orang yang kamu bully itu kayak gimana. Kamu juga harus melihat ke depan gitu. Kan si yang dibully ini masih punya masa depan. Kamu tuh jangan kayak jangan kayak misal mematahkan semangat gitu loh. Misal si yang dibully ini tuh lagi semangatnya belajar buat membuktiin sama keluarganya kalau dia tuh bisa bangkit, dia tuh bisa jadi orang yang sukses. Tapi malah ada orang yang mematahkan semangatnya kan, ya jadi terpuruk gitu kan. Jadi Kelompok berapa nih? 2, 3, 4. Udah, jadi? Oke, bentar lagi ya. Nanti dipersiapkan dua orang yang menjelaskan ya. Iya, Pak. Jadi jangan semuanya. Pokoknya yang dua orang itu ya menjelaskan, bacain di depan itu ya. Iya, Pak. Oke, jadi jangan kamu gitu. Ini bingung ya. Iya, Pak. Siap. Oke, ditunggu ya. Iya. Oke. Kelompok 2 udah? Lagi dikirim ya? Oke, boleh linknya, boleh itunya juga boleh. Nanti yang mau presentasi siapa? Yang membacakan? Sama Salsa. Oke. Yo, Mau sendiri mau. iya berdua ya nanti, kan 2 orang ya. Pokoknya nanti jangan bingung gitu ya. Pokoknya 2 orang itu ya minimal membacakan lah di depan. Itu kan udah hasil diskusi kalian tadi. Nah, dibacakan aja, dikasih tahu ke teman-teman yang lain, nah, biar yang lain paham. Nanti ada pertanyaan, bareng-bareng nanti diskusikan ya. Pendampingnya nggak usah ikut maju ya. Nanti yang maju adalah yang didampingi aja. Nanti mungkin paling pendampingnya kalau bisa bantu yang bantu nanti dari sini gitu ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan nggak ada? Aman ya? Atau gimana? Kalau kelompok kita yang nggak maju duluan gimana? Misalnya kelompok 3 atau kelompok 4. Oh, nanti terserah saya itu ya. Random aja ya. Oke. Siap-siap aja ya. Oke, terima kasih. Yuk, 2 menit lagi ya. Siap-siap presentasi ke depan. Oke, ini linknya ya, dikirimnya udah ya. Mana? Oh ya boleh. Apa langsung apa sini? Kirim ke saya langsung apa? Nanti saya kirim ke grup atau ke grup kelompok 1. Nanti maju semua dan 2 orang yang menjelaskan. Membacakan lah simpelnya ya. Nah ini ada yang link kelompok 2 ya, berarti ini ya linknya ya. Oke.
Saya masukkan ke kelompok ke grup kelompok 1 biar nggak bingung nanti saya nyarinya. Oke, saya buka dulu. Oke, ini ya, kelompok 2. Oke, mantap. Nanti dipresentasikan. Sip, bagus sekali. Aduh, ada lope-lopenya ya. Keren. Gak apa-apa, ini sekreatif kalian pokoknya ya. Biar kalian kreatif. Oke, waktunya habis. 2 menit terakhir udah selesai. Langsung saja dipresentasikan ke depan. Nanti 2 orang, tadi saya ingatkan berulang-ulang biar nggak bingung. Pokoknya 2 orang yang menjelaskan, tapi semua anggota kelompok maju untuk nanti bekerja sama mendiskusikan pertanyaan yang nanti ada akan dilayangkan oleh kelompok-kelompok lainnya. Dan yang diambil 2 pertanyaan saja ya. Oke. Pak, pertanyaannya gimana nanti kalau nggak bagus pertanyaannya? Nggak apa-apa. Kita belajar ya. Yang penting kalian berani mengacungkan tangan. Oh ya, sama terakhir. Yang nanti ngacungin tangan, yang berani berbicara ya, sesuai dengan slogan sosiologi berbicara, itu nanti dicatat ya. Ini benar-benar dicatat ya, sama sekretaris buat nambah nilai. Nanti otomatis saya jamin nilainya pasti akan bagus. Semakin kalian sering berbicara, sering berpendapat, insya Allah lah nilai kalian akan bagus di mata pelajaran sosiologi. Jadi kalau kalian memang ingin nilai bagus, itu sering bertanya lah, gitu ya. Nggak peduli pertanyaannya sepele, pertanyaannya mungkin nggak berbobot, nggak apa-apa. Yang penting berani berbicara, itu udah hebat sekali. Oke, langsung karena tadi yang pertama ngirim adalah kelompok berapa ya? Kelompok ini ya? Kelompok 2, 3. Jadi tolong kelompok 3 bisa dipresentasikan ke depan. Nah ini ya, yang ini. Oke. Sip, silakan langsung depan kelompok yang ini. Yang memiliki presentasi yang ini langsung dipresentasikan ke depan. Ada yang salah? Apa yang salah? Oh, ngirim lagi. Bentar. Saya lihat WhatsApp-nya dulu. Revisi, oh ini ya? Oke. Saya buka lagi. Yang ini ya, yang benar mana? Yang ini yang benar nih. Oke, silakan maju ke depan. Sudah saya buka yang revisinya. Ini ya, bener ya? Lihat coba. Bener ya? Oke. Oke, terima kasih. Yuk, silakan. Maju ke depan. Nanti operatornya saya aja ya. Saya nanti yang geser-geserin saya. Nah, tuh. Kalian tinggal menjelaskan aja. Yang mau menjelaskan siapa? Tadi yang menjelaskan? Mikrofonnya nih pegang ya, di sini nanti ya. Biar kedengaran suaranya. Silakan. Kelompok yang lain fokus ke depan, siapkan pertanyaan. Nanti yang bertanya dan dipilih nanti dapat poin. Itu beneran ya, dapat poin ya. Di samping kanan samping kiri. Nah, dibagi. Kalau di tengah nggak kelihatan nanti presentasinya. Yuk silakan.
Diawali dengan salam. Nama kelompoknya siapa aja dibacakan aja di sini, diperkenalkan, terus langsung ya materinya atau ya materi yang dibahas itu yang mana? Silahkan. Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya melihat ada puluhan orang ya di kelas ini. Tapi kenapa yang menjawab salam nggak semuanya? Jadi saya mau minta tolong kepada teman-teman untuk bilang cakep. Boleh nggak? Boleh. Di kelas nggak? Pagi-pagi bertemu angsa. Warnanya kelihatan pink muda. Berhitung 1, 2, 3, presentasi segera dibuka. Tepuk tangan. Sip, mantap. Selamat pagi menjelang siang yang terhormat program studi pendidikan sosiologi Bapak Rijal SPD serta teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rijal SPD yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Tentunya dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh teman-teman dari kelompok 3 yang beranggotakan di sebelah kanan saya ada Regina Sapira Hidayat, terus Abnan Alif Abimanyu, Reski Ainul Yakin, Tio Haryanto. Dan di sebelah kiri saya ada Depaja Alpian Ilyanul Ajka, Khairul Abdal Pratama, dan Rajendra Gangga Chandranata. Kami akan mempresentasikan mengenai tindakan sosial. Tindakan sosial. Pengertiannya, tindakan sosial adalah tindakan atau perilaku berulang yang dijalankan secara disengaja. Ciri-cirinya yaitu yang pertama mengandung makna subjek-subjek yang ditentukan melalui aktivitas nyata. Yang kedua berawal dari subjektivitas yang melahirkan tindakan nyata. Ketiga terpengaruh oleh situasi di sekitarnya. Dan yang keempat mengarah kepada seseorang atau individu lain di sekitar. Yang kedua tindakan berorientasi nilai. Merupakan tindakan yang mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan disesuaikan dengan apa yang dianggap baik. Nah, contohnya gambar sedang melakukan ibadah. Melakukan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Teori tindakan sosial. Yang pertama, teori aksi Weber. Yang kedua, strukturasi Giddens. Yang ketiga, teori pertukaran Homans. Yang keempat, teori interaksionisme simbolik. 1. Teori aksi Weber. Menekankan pada makna subjektif yang diberikan individu terhadap tindakannya. Contohnya, seorang siswa selalu berjabat dan mencium tangan para guru yang ditemuinya di sekolah. Yang kedua ada teori strukturasi Giddens. Menggabungkan struktur sosial dan agensi individu dalam menjelaskan tindakan sosial. Contohnya dari gambar tersebut yaitu pernikahan. Dan yang ketiga yaitu teori pertukaran Homans. Menjelaskan tindakan sosial sebagai pertukaran manfaat antar individu. Contohnya, seorang yang pernah mendapatkan keuntungan dari nasihat yang diberikan orang lain akan lebih cenderung meminta nasihat yang sama pada orang tersebut di masa depan. Dan yang keempat yaitu teori interaksionisme simbolik. Menekankan pada penggunaan simbolik dan interaksi dalam tindakan sosial. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti oke, seperti ini, atau setuju yang dilambangkan dengan mengangkat ibu jari.
Sekian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Oke, karena waktunya mepet ternyata. Satu aja ya pertanyaannya ya. Ya, silakan nanti kelompok di depan yang menentukan siapa yang terpilih untuk menjadi penanya. Silakan. Acungan tangannya ya. Kelompok ini yang memilih, silakan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami akan menerima penanya satu. Satu aja. Baik, silakan. Tanya. Oke, silakan berdiri ya. Bentar, biar kedengaran suaranya. Ikutin aja, kalau saya nempel nggak apa-apa. Ya, silakan. Kelompok berapa ya? Kelompok tiga. Saya izin bertanya kepada kelompok 3, apa contoh dari berawal subjektivitas melahirkan tindakan nyata? Bisa diulangi? Ulangi. Apa contoh dari subjektivitas melahirkan tindakan nyata? Subjektivitas yang melahirkan tindakan. Ya, bagian ciri-ciri. Oke, silakan langsung dijawab atau diskusi sekarang. Sebentar diskusinya langsung. Karena waktunya mepet. Terima kasih. Dicatat ya namanya nanti ya. Sekretarisnya mana? Catat ya namanya ya. Yang catatan itu hilang nggak? Masih kan ya? Ada ya? Itu jangan sampai hilang ya. Ini kan Desember PSAS tuh. Nanti saya akan minta itu. Soal sosiologi, kemarin saya udah MGMP, soalnya dari awal sampai nanti, sampai lembaga sosial. Ya. Tindakan sosial banyak banget kemarin soalnya. Hampir ada 10 lebih soalnya. Total soalnya 40, esanya 5. Ya. Yang sejarah-sejarah kemarin ada, yang tokoh-tokohnya tuh ada ya. Kemarin sudah saya buat soal-soalnya sama MGMP Berbes. Jadi siap-siap aja. Tanggal 2 kalau nggak salah mulainya. PSI Desember. Kita ada waktu 1 bulan lagi. Ya. Nanti kalian semester 2, nanti semester 2 selesai, naik kelas 11. Cepet. Nanti berpisah dengan teman-teman ini ya. Ya. Sesuai dengan pilihan. Yuk, langsung. Langsung dijawab. Ya, silakan. Contohnya pertama yaitu penilaian mengenai kemampuan seseorang bisa dikatakan suatu kalimat subjektif. Hal itu dikarenakan tidak adanya parameter yang cukup jelas untuk menilai ataupun membandingkan dengan kemampuan orang lain. Dan penilaian tersebut bisa jadi hanyalah dugaan sendiri atau malah hanya hasil dari pengamatan si penilai saja. Gimana? Cukup ya? Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok berapa? 2, 3. Tepuk tangan. Terima kasih, presentasinya udah bagus banget. Tadi sudah saya lihat PowerPoint-nya udah jelas dan udah dikaji yang tentang ini foto yang tadi saya minta dan udah tepat pilihannya adalah berorientasi nilai ya. Silakan ditutup. Terima kasih. Yang main mikrofonnya, yang nutup. Nah, biar kedengeran suaranya. Silakan. Presentasi sudah selesai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang telah usai tapi kenangannya melekat. Hari panas, sawah membelah, hutan rimba di Malaysia. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan kembali. Mantap, mantap, keren. Silakan kembali ke tempat duduknya. Bagus, keren banget ya, keren banget presentasinya. Oke, untuk menghemat waktu, langsung yang ini nih, kelompok berapa ini? 5 ya? Silakan kelompok 5 maju ke depan. Oke, keren. Presentasinya keren ini.
Yuk, mana langsung. Nah, ini yang mau menjelaskan siapa? Megang mikrofonnya ya. Silakan. Duh, yuk langsung di sebelah sana. Langsung sebelah sana, dibagi dua biar kelihatan. Pendampingnya nggak usah ya. Pendampingnya mana? Pendampingnya mana? Oh ini, sorry, keren itu ya. Silakan. Yuk. Nanti saya yang geser-geser. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rijal SPD dan yang saya banggakan dan cintai teman-teman sekalian semuanya. First of all, let's thank God the Almighty who has guided us from the darkness to the lightness, from the stupidity era to the darkness era, namely Islam of religion that we love. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan dan dari Anggotanya ya, oke. Sorry, ya. yaitu yang pertama saya sendiri ada Maulana Malik Ibrahim, Ijatun Sifa, Satrio Saputra, Farijatul Akbar, Sesa, Jifar Al-Fariji, dan Tania Gin. Apa sih tindakan sosial? Apakah kalian sudah tahu sebelumnya? Nah, Ayo udah belum? yaitu tindakan atau perilaku berulang yang dijalankan secara sengaja dari individu ke individu lain. Contohnya seperti mencubit orang lain nih, pasti si orang itu akan merasakan kesakitan atau tindakan seseorang itu kepada kita, dan seperti memukul orang lain dan bolos nih. Kita ke kalangan remaja ya, pada sekolah itu suka bolos. Nah, teman-teman kita itu, saya juga akan bolos, akan melakukan bolos. Nah, itu yang dimaksud tindakan sosial atau yang mempengaruhi orang lain. Itu ada ciri-ciri tindakan sosial. Subjektif, apa yang mereka suka. Contohnya seperti ada kontes nari nih dari Papua, Kalimantan, dan Sunda. Namun si kita ini dari adat Sunda nih, dan kita memilihnya adat Sunda. Namun si penari itu lebih bagus dari Papua. Nah, itu yang dimaksudkan subjektif. Kurang paham? Oh, contohnya nih, ada tarian dari Papua, Kalimantan, dan Sunda. Nah, kita sebagai dari orang Sunda, kita memilih Sunda, adat Sunda, walaupun penari itu lebih bagus dari Papua. Mengerti? Paham? Paham ya? Lanjut. Oke. Yang selanjutnya ada objektif, sesuai kenyataan. Contohnya tadi, Papua lebih bagus daripada Kalimantan ataupun Sunda. Namun si juri itu memilihnya sesuai kenyataan ada di Papua. Selanjutnya berawal dari subjektivitas melahirkan tindakan sosial, yaitu kita suka nih ke satu orang dan kita harus ada usaha untuk mencapai tujuan kita. Apakah akan ada usaha untuk mencintainya atau mengungkapkan rasanya? Paham? Okay. Paham? Paham ya? Oke. Selanjutnya itu terpengaruh oleh situasi sekeliling. Seperti contohnya merokok, ngomong kasar. Kan suka ya dalam berbagai komplotan atau geng-gengan tuh. Lu mah cemen, gak ngerokok. Lu mah gini-gini. Namun si orang itu akan terpengaruh oleh situasi keliling. Langsung ya? Oke, ini ya. Sebelumnya. Oke, ini. Terus Pak, masih. Ini. Iya. Langsung aja ke yang ini aja. Langsung ke yang kalian ini aja. Nih ya. Nih ada contoh bagian jenis tindakan efektif. Suatu perilaku yang menimbulkan efek suatu keuntungan dan harapannya. Contohnya meluapkan perasaan dengan berbagai cara seperti nangis, marah, atau teriak. Contohnya seperti kita nih sedang merasakan kesedihan dalam percintaan ya.
kita sebagai manusia pasti akan healing atau mencari suasana untuk menenangkan diri. Oke, berarti ini ya, yang gambar tadi kalian milih termasuk tindakan Afektif. afektif. Oke. Teori-teorinya? Silakan. Sorry. Ya. Langsung aja ini kita ke teori-teori tindakan sosial. Yang pertama itu interaksi simbolik, yaitu tindakan yang memakai simbol. Seperti mengangkatkan jari tengah, itu kan perbuatan yang tidak baik. Terus seperti sarangeo, terus seperti simbol kayak gini, itu kan menandakan kayak oke atau setuju. Nah, yang kedua itu interaksi situasi yang didasari dengan keputusan sendiri. Contohnya tuh kita lagi dibegal. Nah, kita tuh harus kayak gimana, kayak kabur atau melawan ataupun teriak mencari pertolongan. Dan dramaturgi, yaitu kayak seperti tadi kita menyukai misal pelajaran ini, tapi di pelajaran misalnya matematika kita tuh gak suka. Kita tuh harus pura-pura suka, walaupun memang gak suka. Udah? Oke. Terima kasih nih ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Mantap sekali. Keren banget penjelasannya. Satu pertanyaan langsung. Mana? Angkat tangannya. Ayo dong, satu pertanyaan. Oke, silakan. Satu pertanyaan. Bentar, biar kedengeran. Nah. Silakan. Kenapa kelompok kalian memilih tindakan sosial afektif? Berikan alasan. Yang foto tadi nih, kenapa kalian menjelaskan kalau ini adalah tindakan afektif? Yuk, langsung ini bisa lah ya dijelaskan. Mengapa kalian memilih tindakan afektif? Berikan alasannya. Dalam foto ini kan ya? Iya. Ya, kenapa ini termasuk tindakan afektif? Kan contohnya seperti afektif itu suatu perilaku. Nah, seperti contohnya pada gambar itu kan lagi nangis ya, teman-teman. Nah, afektif itu suatu perilaku yang menimbulkan efek suatu keuntungan dan harapannya. Contohnya seperti yang tadi saya jelaskan ya, ketika kita terpuruk dalam percintaan, kita nih sebagai sebagai individu kita nih ya, untuk menyelesaikan masalah atau menenangkan masalah. Betul. Sepertinya menangis, teriak, atau mencari sumber healing lah untuk menenangkan diri kita. Jadi sumbernya adalah ini lah ya, perasaan ya. Jadi kalau kenapa ini kamu milihnya afektif ya karena ya ini adalah sumber tindakan nangis ini adalah dari perasaan ya. Jadi kenapa mereka milihnya tindakan afektif? Ya? Oke, bagus. Terima kasih untuk yang bertanya. Terima kasih lagi untuk kelompok berapa? 5. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan ditutup ya. Kembali ke bangkunya masing-masing. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut. Kelompok berapa ini ya? Empat. Kelompok 2. Yang mana nih? Kelompok 2, oke boleh lah ya. Yuk, kelompok 2 ini ya, silakan maju ke depan dan dipresentasikan. Boleh, fotonya apa? Kelompok saya mah yang teori sama ciri-ciri langsung dari gambar sini, bukan kayak gitu. Nggak apa-apa, itu terserah kalian ya. Pokoknya terserah kalian. Yang penting itu hasil kalian sendiri ya. Nggak usah sama kayak kelompok lain ya. Oke, siap. Pokoknya nggak ada yang salah intinya. Yuk, silakan yang mau menjelaskan. Silakan langsung dibuka, langsung dipresentasikan. Itu jangan jauh-jauh, nanti kesurupan di situ sendirian. Nggak apa-apa kesini. Dibagi 2 lah. Nah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berdirinya kelompok kami di sini akan mempresentasikan tugas sosiologi. Sosiologi. Ya. Sebelumnya yang terhormat Pak Rizal Hmm. Nur Baihaqi Kenal nggak nama saya ini ya? Ya lah Pak Rijal itu aja, silakan. dan teman-teman sekalian, Hmm? di sini saya dari kelompok 2 dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Oke, langsung ya. Tindakan sosial. Pengertian tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan atau perilaku berulang yang dijalankan secara sengaja. Oke. Ciri-ciri tindakan sosial mengandung makna subjektif yang ditunjukkan lewat aktivitas atau tindakan nyata. Silakan. Kedua, berawal dari subjektivitas yang ditunjukkan lewat aktivitas atau tindakan nyata terpengaruhi oleh situasi sekelilingnya. Oke. Lanjut. Langsung yang gambar ya, boleh silakan. Jenis-jenis tindakan sosial. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan logis dan rasionalitas untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan ini dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuannya yang akan dicapai. Contohnya seperti di gambar ini, seorang siswa yang bergadang belajar demi mempersiapkan ulangan. Oke. Next, teori tindakan sosial. Teori intrinsik simbolik. Teori yang menjelaskan bagaimana individu dan masyarakat didefinisikan melalui interaksi dengan orang lain. Contohnya seperti jempol yang menilai seorang itu bagus. Yang kedua, teori definisi sosial adalah teori yang menyatakan bahwa manusia menjalankan tindakan karena kesadaran atau pendapat pengaruh eksternal, pengaruh dari luar. Contohnya? Tuh. Contohnya, berangkat ke sekolah, kita membutuhkan motor untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Teori dramaturgi. Teori dramaturgi adalah tindakan palsu atau acting yang ditunjukkan kepada orang lain. Contohnya pura-pura suka terhadap orang lain. Oke. Terima kasih. Satu pertanyaan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Satu pertanyaan, silakan. Mana? Ayo. Ditulis ya nanti tadi yang nama-namanya bertanya. Angkat tangannya. Nanti dapat poin. Ayo. Nggak ada nih. Tanya aja. Apa gitu. Bebas. Nggak usah takut bertanya. Yang pendampingnya juga boleh ya. Kelompok 1 boleh. Nambah poin ini. Poin pribadi. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti udah jelas semua ini. Nggak ada, yakin? Nggak mau dapat poin nih? Bentar. Waktunya udah mau selesai nih. Nggak ada? 1. Boleh ya. Nih poinnya 2. Nanti sekretaris tulis lagi ya. Coret lagi 2. Nah. Bentar. Sorry. Nah. Contoh definisi sosial. Contoh definisi sosial. Oke. Terima kasih. Tadi nomor 2 nih. Poinnya 2, bagus. Contoh definisi sosial adalah contoh yang bertujuan, sesuatu yang memiliki tujuan. Contohnya kita mau berangkat sekolah, tentunya kita membutuhkan transportasi untuk mencapai tujuan tersebut, seperti naik sepeda, naik motor, ataupun naik jalan kaki, seperti itu. Naik jalan kaki. Oke, gimana? Cukup ya? Tepuk tangan. Silakan Ditlub, terima kasih. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun tidak sempurna, karena Boleh yang dong, sempurna silakan. cuma Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Terakhir, kelompok terakhir. Silakan langsung maju ke depan. Ini ya, mana ya tadi kelompok tadi? Ini ya, kelompok 4. Ya, mana yang mau? Hah? Siapa? Suruh sini, suruh sini. Nih, silakan. Yo, silakan. Tutup ya. Tolong diganjel lagi. Langsung dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya sebagai perwakilan dan dari teman-teman saya. Nama saya Selviani Putri. Oke. Anggotanya yaitu Adam Permana, Izal Lain Nufar, Hanifah Widiawati, Nindya Anugrah Putri, Regita Pramulyani, Selviani Putri, dan Sulistiani. Oke. Oh, ini banyak, singkat aja ya, nggak usah semuanya. Pengertian tindakan sosial. Tindakan sosial adalah konsep dalam sosiologi yang diperkenalkan oleh Max Weber. Tindakan sosial mencerminkan bagaimana individu tidak hanya bertindak untuk diri sendiri, tetapi juga mempertimbangkan makna dan pengaruh dalam konteks sosial di sekitarnya. Oke, lanjut ya. Yang ini langsung ke yang poinnya. Jenis tindakan dari gambar tersebut merupakan tindakan tradisional. Profesi ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Orang-orang melakukannya karena sudah menjadi bagian dari budaya dan rutinitas masyarakat setempat. Oke, jadi ini gambar ini adalah tindakan tradisional menurut kalian ya. Oke. Langsung aja ya kesimpulannya ya. Oke. Secara keseluruhan, profesi dalam foto tersebut mencerminkan tindakan sosial yang tradisional, namun juga mencakup unsur emosional dan nilai-nilai spiritual. Ini memperkuat kohesi sosial, menegaskan pentingnya adat, dan menunjukkan penghargaan terhadap hasil bumi yang dianggap sebagai berkat. Oke, bagus. Terima kasih, tepuk tangan. Satu pertanyaan lagi, ayo silakan. Mana? Tentukan, milih. Terserah kelompok. Yo, silakan. Mana, bentar. Ya, silakan. Apa makna dari gambar yang kalian pilih? Oke, maknanya ya. Apa makna dari gambar yang kalian pilih? Oke, apa maknanya? Yang ini ya? Nah, ini maknanya apa? Ayo, Wak. Ya? Langsung aja dijawab. Kira-kira maknanya apa ini? Berarti makna dari foto ini ya? Berarti ini lagi ngadain apa gitu? Tradisi ya itu ya? Ya. Tindakan yang dilakukan. Ya, silakan. Makna dari ini, foto ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gina. Makna dari tindakan sosial tersebut adalah tindakan yang dilakukan semata-mata mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah berlaku. Oke, ini terus Kebiasaan yang dilakukan pada umumnya diturunkan secara turun-temurun dan terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, jadi ini ada sebuah kegiatan tradisi yang turun-temurun dilakukan intinya ya. Udah siap? Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa? 2, 3, 4 ya. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oke, silakan duduk dulu, duduk dulu, silakan duduk dulu. Sebentar. Oke, oke, diam ya, fokus lagi, tenang. Oke, dari semuanya, apa namanya, keren banget lah ya presentasinya. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan untuk kalian semua. Pokoknya semoga walaupun tadi nggak dapet ilham ya hari ini, seperti hari ini ilhamnya ya. Semoga kedepannya juga bisa bertahan seperti ini, ilhamnya terus menerus datang. Dan ya pelajarannya lebih baik kedepannya dan kalian dapat ilmu yang bermanfaat lah buat kalian. Saya simpulkan sedikit dari yang tadi sudah saya minta kalian buat. Bentar, itu bisa mana nih? Nge-lag ini. Bentar ya, ini kok nge-lag. Nah, oke. Dari foto-foto ini yang tadi sudah saya minta per kelompok untuk mendefinisikan, saya simpulkan bahwa yang ini berarti tindakan, kita bareng-bareng simpulkan tindakan apa ini? Rasional, instrumental. Yang ini tindakan berorientasi nilai. Yang ini tindakan yang ini tindakan yang berasal dari perasaan atau apa ya? Ya amarah kalian dan lain sebagainya. Oke, setelah ini saya pengen ada kuis berhadiah. Siapkan HP kalian yang sudah sering kita lakukan, yaitu menggunakan kahot. Yang juara 1 nanti dapat hadiah ya seperti biasa lah ya, jajan ke Kopsis 25.000 ya, silakan. Pokoknya nanti langsung Kopsis saja, langsung Parijal gitu ya. Pokoknya vouchernya voucher Parijal itu ya. Itu voucher yang sangat berharga itu ya. Nah itu. Ntar saya login dulu. Internetnya gimana nih? Ya, ketik kahot di kalian, di HP kalian. Ntar saya belum ini nih. Lihat, baik. Duh, suruh bayar nih ya. Saya nggak punya duit buat bayar nih ya. Basic aja ya. Bayarnya mahal. Sekarang apa-apa ada harganya ya. Aduh, kalian besok suatu saat buat aplikasi gitu ya. Jual aplikasinya. Nah, sudah ya, masuk, udah mintain PIN. Nah, kita mulai. Ini waktunya cepet banget, 10 detik, jadi harus benar-benar cepet-cepetan. Ya. Bentar ya, agak bersabar ya. Ini, aduh, internetnya. Apa foto saya habis ya? Klasik mode, start. Start. Loading pin. Nah tuh pinnya. Nama asli ya. Nama asli biasa. Siap. Oke, siap. Ini soalnya sama yang tadi kalian pelajari sama, jadi tentang jenis-jenis tindakan sosial. Sama ya semuanya lah tindakan sosial, ada teorinya kayaknya. Udah? Oh, belum ya. No. Nanti langsung ya ke Kopsis ya. Ambil jajan 25.000 dan Parijal Bu gitu ya.
Udah. Ini udah. Tadi udah. Udah ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 10 detik ya. Ini 10 detik. Nah, ini asesmen formatif ya buat kalian. 10 soal. Tuh, kelihatan nggak? Habis waktunya. Harus cepet ya. Peringkat satunya Salsabila, Tio, Regina, Tania, dan Vika. Oke, 10 detik ya. Kedua. Ya, ini saya nggak ikut campur tuh nge-like-nya ya. Yo. Max Weber. Mempertimbangkan tadi pengertian ya, tadi kan? Udah ada. Oke, peringkat satunya masih Salsabila, Tania naik ya. Yo, nomor 3. Masih banyak soalnya nih. Walaupun 10 lumayan banyak. Nah. Rasional instrumental. Lihat peringkatnya. Wes, langsung tergantikan ya. Desta, Reski, Mutiara. Oke, siap. 25.000 menanti kalian. Juara satunya aja. Yang di bawah tenang, bisa naik ke atas. 5, 4, 3, 2. Tradisi kebiasaan ya. Oke. Lihat. Oke, Reski naik, Tio, Desta. Oke, lanjut. Nomor 5. Tindakan challenge dilakukan. Gak apa-apa. Mana langsung cepet-cepetan. Satu habis. Lanjut. Oke, Islal, Reski masih di atas. Nomor 6. Berorientasi nilai ya. Sip. Oke, Tio naik, Nadia, Reski masih membara ya. 3.000 poinnya, mantap ini, jauh ya. Oke, lanjut. Nomor 7. Bagi makanan, tindakan apa tuh? Iya. Membagi makanan. Oke. Nilai ya, bagi makanan tuh orientasinya nilai. Oke, Desta mau naik, Reski masih bertahan. 8. Apa tadi? Aduh. Simbolik, pakai simbol. Oke. Reski masih di atas ya, mantap banget. Keren. 25.000 menanti. Apakah ada yang bisa menggeser? Pura-pura. Dramaturgi. Aidan, mantep banget ya. Satu lagi terakhir, apakah ada yang bisa geser atau enggak? Kalau enggak berarti Reski yang dapat hadiah 25.000.
siapa? Juara 3 dulu. Alhamdulillah, tepuk tangan. Juara 2-nya? Juara 1-nya. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Langsung dapat hadiah. Silakan duduk dulu bentar. Saya tutup ya. Duduk dulu. Terima kasih. Sebentar. Oke, silakan duduk dulu. Terima kasih sekali lagi untuk kalian semua. Tepuk tangan lagi ya. Sering tepuk tangan lah. Tepuk tangan, terima kasih. Presentasi udah bagus semuanya. Kemudian tadi yang bertanya, terima kasih yang bertanya. Silakan dicatat sama sekretaris namanya. Tadi yang menang, silakan diambil hadiahnya. Terima kasih. Kemudian untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang interaksi sosial ya. Kalian nanti bisa cari materinya dan saya akan kirim di grup WhatsApp materinya ya. Bisa kalian baca. Minggu depan kita akan membahas tentang apa? Interaksi sosial. Kemudian setelah itu yaudah kita akhiri ya. Silakan dipimpin berdoa oleh ketua kelasnya. Silakan berdoa bersuara ya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.